Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar IPS kelas 8, tema 3 Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa, bagian D, Konflik dan Integrasi. 1. Konflik sosial, penyebab dan faktor. Apakah Anda pernah melihat konflik di lingkungan sekitar? Konflik sering terjadi karena perbedaan kepentingan, nilai, atau latar belakang. Salah satu contoh adalah demonstrasi buruh yang menunjukkan konflik sosial. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas penyebab konflik. A. Pengertian konflik. Menurut Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh sumber daya langka seperti nilai, status, atau kekuasaan dengan tujuan menundukkan pesaing. Kartono mendefinisikan konflik sebagai proses sosial antagonistik akibat perbedaan tujuan, sikap, dan nilai. B. Faktor penyebab konflik. Beberapa faktor yang memicu konflik. 1. Perbedaan individu. Setiap orang memiliki cara pandang dan berpikir yang unik yang dapat menimbulkan ketidaksepakatan. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Nilai dan norma yang berbeda antar kelompok budaya dapat menimbulkan gesekan. 3. Perbedaan kepentingan. Konflik sering muncul akibat perbedaan kebutuhan dan kepentingan di bidang ekonomi, politik, sosial, atau budaya. 4. Perubahan nilai yang cepat. Perubahan besar seperti industrialisasi dapat memicu konflik jika masyarakat tidak siap menerimanya. 2. Dampak dan penanganan konflik sosial. Konflik sosial seperti tawuran antar supporter sepak bola sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan korban jiwa serta konflik berkepanjangan. Untuk memahami dan mengatasi konflik, mari kita lihat dampaknya serta cara penanganannya. A. Dampak konflik sosial. 1. Meningkatkan solidaritas kelompok. Konflik dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok. 2. Retaknya hubungan. Konflik dapat menyebabkan keretakan sementara atau permanen antar individu atau kelompok. 3. Perubahan kepribadian. Konflik dalam mengubah kepribadian pihak yang terlibat, baik melalui penyesuaian atau pertahanan keyakinan. 4. Kerusakan harta benda dan korban jiwa. Konflik yang melibatkan kekerasan dapat menyebabkan kerusakan bahkan hilangnya nyawa. 5. Akomodasi atau dominasi. Konflik dapat berakhir dengan dominasi salah satu pihak atau akomodasi untuk menyelesaikan masalah. B. Penanganan konflik sosial. 1. Menghindar. Menghindari konflik dengan menjauhi masalah atau pihak yang bertentangan. 2. Memaksakan kehendak. Memaksa pihak lain untuk menerima solusi yang diinginkan demi kepentingan pribadi. 3. Menyesuaikan keinginan orang lain. Mengorbankan tujuan pribadi untuk menjaga harmoni dan hubungan. 4. Tawar-menawar. Mencapai kompromi dengan mengorbankan sebagian tujuan masing-masing pihak. 5. Kolaborasi. Menyelesaikan konflik secara bersama dengan mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. 3. Cara mewujudkan integrasi sosial. Indonesia dengan keragamannya menghadapi tantangan dalam menjaga integrasi sosial. Puja Mandala di Bali yang terdiri dari tempat ibadah berbagai agama menjadi contoh toleransi yang baik. Bagaimana cara mewujudkan integrasi sosial?
A. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur berbeda seperti ras, agama, dan budaya dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Menurut Button, integrasi mengakui perbedaan tetapi tidak memberi fungsi penting pada perbedaan tersebut. B. Syarat terjadinya integrasi sosial. 1. Anggota masyarakat merasa kebutuhan mereka terpenuhi. 2. Adanya kesepakatan bersama tentang nilai dan norma. 3. Nilai dan norma tersebut berlaku lama dan dijalankan konsisten. C. Faktor yang memengaruhi integrasi. 1. Homogenitas kelompok. Masyarakat yang heterogen lebih sulit mencapai integrasi. 2. Besar kecilnya kelompok. Semakin besar kelompok, semakin lama proses integrasi. 3. Mobilitas geografis. Pergantian anggota yang sering memengaruhi integrasi. 4. Efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif mempercepat integrasi. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Terjadi karena adanya norma yang berlaku seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional. Terbentuk karena fungsi-fungsi tertentu seperti suku Bugis yang melaut dan Jawa yang bertani. 3. Integrasi koersif. Dilakukan dengan paksaan saat integrasi dianggap sangat penting. E. Proses integrasi sosial. 1. Asimilasi. Penyatuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. 2. Akulturasi. Penerimaan kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. F. Faktor pendorong integrasi sosial. Toleransi terhadap perbedaan budaya, kesempatan ekonomi yang seimbang, sikap terbuka dan positif terhadap budaya lain, kesamaan unsur budaya, perkawinan campur, adanya musuh bersama dari luar. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.